Baik, Ibu Rika, kita sambil melihat ada gambar Jaksa Pinangki ya di situ ya, ex Jaksa Pinangki di situ. Dan memang yang salah satu yang sangat mendapat sorotan, Ibu, karena dari 4 tahun vonisnya baru ditahan 2 tahun. Ini klarifikasinya gimana Ibu Rika, silakan. Ya, begini, perlu kembali kami sampaikan bahwa siapapun yang dikeluarkan surat keputusan bebas bersyarat ataupun hak bersyarat itu insya Allah kami pastikan memang sudah memenuhi persyaratan yang ada di aturan. Nah, kalau Pinangki ini kan memang ditahannya kan bulan Agustus 2020. Secara 2/3 sudah melalui 2/3, bahkan kenapa kemarin 23 itu bareng-bareng semuanya, kan ada bahasa kok bisa bareng-bareng gitu kan. Ya. Karena memang di SK-nya semuanya segera. Kenapa segera? Karena memang secara hitungan sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Oke. Begitu. Jadi percayalah insya Allah semuanya memang sudah melewati waktunya dan memang sudah sesuai dengan aturan. Karena kita tidak akan mungkin memberikan hak yang memang belum waktunya atau tidak sesuai dengan aturan. Baik, saya berikan kesempatan Mbak Tari ya, tanggapan ICW melihat para koruptor mendapat pembebasan bersyarat. Ya, sebenarnya apa yang kemudian terjadi gitu ya, 23 yang dilepaskan nih kita nggak bisa kemudian hanya melihat di waktu ini aja gitu ya. Karena kalau tadi disampaikan sama Bu Rika sebenarnya benar di undang-undangnya memang jelas gitu ya persyaratannya apa saja. Tapi yang harus kita lihat, nih kita tarik nih ke belakang gitu ya. Misalnya kita ingat dari 2014 ketika Pak Yasona masih ada di Kumham, bagaimana kemudian sebenarnya sudah banyak cara-cara yang dilakukan untuk menghilangkan PP 95 tahun 2012 karena di dalam PP 99 tahun 2012 gitu ya. Tentang tata cara pemberian pembebasan bersyarat, kemudian remisi dan lain-lain gitu ya secara lebih detail gitu. Jadi tadi udah berkelakuan baik dan menjalani 2/3 masa tahanan. Nah, itu kan secara umumnya tuh. Jadi tadi kan ada peraturan umum dia berkelakuan baik dan lain-lain. Nah, di PP ini diperjelas bahwa ada pengetatan. Ada pengetatan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap memang tindak pidana ini extraordinary gitu ya dan sangat melanggar HAM. Misalnya apa sih? Korupsi, kemudian narkotika gitu ya, terorisme gitu. Nah, apa kemudian pengetatnya? Itu ada 2 poin. Yang pertama adalah orang itu mau membantu mengungkap kasus yang terjadi secara utuh. Berarti dia mau bekerja sama justice kolaborator gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus sudah melunasi uang denda dan pengganti dari pidana yang kemudian ditetapkan atau divonis oleh dia gitu ya. Misalnya kalau kasus korupsi kita tahu ya selalu ada denda berapa ratus juta atau berapa miliar gitu ya. Yes. Nah, itu harus sudah dilunasi tuh. Baru kemudian itu jadi pengetat gitu ya. Dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Nah, jadi Mbak Tari khawatir ini tidak digunakan menjadi persyaratan? Bukan, jadi banyak yang nggak suka nih sama PP ini karena ini kan ngetatin koruptor supaya nggak mudah dapat pembebasan bersyarat. Makanya akhirnya PP ini kemudian di judicial review, di Mahkamah Agung kemudian juga diterima judicial review-nya gitu ya. Akhirnya balik lagi ke PP sebelumnya, PP 32 tahun 99 yang kemudian PP ini yang nggak mengatur pengetatan itu. Dan putusan MA ini yang kemudian juga dijadikan rujukan untuk revisi undang-undang lapas yang tadi disebutin sama Bu Rika ya. Jadi makanya kalau kita lihat pemasyarakatan, undang-undang pemasyarakatan yang kita lihat sekarang, yaitu memang tidak mengatur pengetatan 2 poin yang tadi gitu. Jadi bisa dibilang ya memang proses yang dilakukan atau akhirnya koruptor lebih gampang dapat PB ini udah tersistem gitu ya, sepertinya terstruktur gitu kan. Dari mulai aturannya dirubah gitu ya, PP-nya gitu, akhirnya juga revisinya ya tidak memasukkan itu gitu. Jadi tidak aneh akhirnya kalau kita dengar ini udah mengikuti aturan, ya memang aturannya yang bermasalah sepertinya sekarang gitu kan. Aturannya yang bermasalah? Ya karena kalau di aturan yang sekarang kita tidak melihat bahwa korupsi atau tindak pidana yang lain tadi itu sebagai tindak pidana yang memang extraordinary gitu ya. Kita melihat bahwa ya korupsi disamakan sama pidana-pidana lainnya gitu. Jadi itu sih. Sementara dari pemasyarakatan harus memakai aturan itu. Kita akan sambung lagi mendengar bagaimana suara Mbak Devi, Bu Kusnul dan Bu Elsa sesaat lagi.